Alhamdulillah hadirin hadirat yang hadir secara online dimanapun kita berada di bumi Allah ini. Semoga mendapatkan karunia, rahmat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga dalam keadaan sehat. Saya ingin berbagi catatan tentang gelisah yang sunnah. Karena tidak semua kegelisahan itu buruk. Ada kegelisahan yang bahkan berpahala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Bahkan di sini ada dua istilah kekhawatiran atau ketakutan, yakhsha dan khaufu. Hendaklah takut orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Solusinya, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dalam menghadapi masa depan anak-anak mereka dan orang-orang yang akan ditinggalkan dan berkata dengan perkataan yang benar. Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan bahwa ini berkenaan dengan waris. Hendaknya mereka khawatir kalau mereka meninggal, generasi yang mereka tinggalkan, anak-anak atau pasangan hidup yang ditinggalkan itu berada dalam keadaan miskin. Kemudian juga ada kalimat hikmah, malam yahtama bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mementingkan urusan muslimin, dia bukan bagian dari muslimin. Artinya dalam kehidupan ini harus ada ketulusan bagaimana nasib muslimin ini. Dilanjutkan dalam kalimat hikmah itu, wa malam yasbih wa yamsi nasihan lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali imamihi wali amatil muslimina falisa minhum. Bahkan dalam hidup keseharian kita mesti setia kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya, dan kepada pimpinan serta muslimin secara seluruh. Kalau tidak demikian, maka dia tidak termasuk golongan muslim itu. Dan kegelisahan adalah bukti tanggung jawab. Pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Rasulullah memiliki kegelisahan yang berlebih. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 3. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu, wahai Nabi Muhammad, membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Kalimat bakhi'un nafsaka ini, kalau kita melihat kurva stres yang kita bisa lihat pada layar kaca, stres sendiri itu menimbulkan sebuah ketegangan kreatif. Kalau orang tidak punya beban, tidak aktif, cuma rebahan saja, memang dia tidak stres, tapi dia disebutnya underload. Sama seperti orang yang tidak punya beban atau orang yang tidak berolahraga, walaupun kelihatannya dia baik-baik saja, tetapi bisa terjadi perlemahan di dalam dirinya. Orang itu harus aktif, orang itu harus bergerak. Orang itu harus berolahraga bahkan. Pada capek dan payah itu ada sesuatu yang menguatkan dirinya. Walaupun tentu tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti akan menimbulkan overload. Kemudian akhirnya burnout, hangus gosong. Nah Rasulullah SAW sangat memikirkan bagaimana caranya. Cuma beliau pada waktu itu ya level stresnya sudah, kalau bahasa sekarang itu sudah sampai ke arah yang jauh di kanan sana. Dan itu bisa membahayakan diri beliau. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara ayat 3 ini, wa qauluhu la'allaka bakhi'un ay muhlikun nafsaka ay mimma tahrisu alaihim wa tahzanu alaihim alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu wahai Nabi membinasakan dirimu sendiri karena keinginanmu yang sangat atas keimanan mereka dan kamu menjadi sedih yang bersangatan karena mereka tidak beriman. Jadi ini sikap yang benar. Misalnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada orang jualan, dia buka toko misalnya, kemudian dia menjelaskan produknya, menawarkan produknya, tapi orang kemudian pergi. Maka ketika orang itu pergi, yang terpikir oleh kita kan introspeksi, kenapa orang berpaling dari jualan saya, dari produk yang saya tawarkan. Itu sikap yang benar. Bukan kemudian seorang penjual toko, kemudian datang orang, ditawarkan barang, orangnya pergi, kemudian dimaki-maki orang yang tidak mau memperhatikan, apalagi membeli jualannya. Itu penjual yang aneh.
Kita kadang-kadang seperti penjual yang aneh ketika kita mendakwahkan Islam, menyampaikan ayat-ayat, kemudian orang berpaling, kemudian kita kasih label orang yang berpaling itu dengan sebutan-sebutan yang buruk. Apalagi sebutan-sebutan yang seperti disebutkan dalam surah Al-Hujurat, kalimat terburuk ketika kita memanggil orang dengan sebutan fasik misalnya, atau kafir. Nah, Rasulullah tidak demikian. Rasulullah itu kalau ada orang tidak menerima dakwahnya, maka beliau itu berpikir pada dirinya sendiri, ada apa? Kenapa orang menolak apa yang sangat baik ini? Gitu. Nah, cuma pemikiran ini karena berlebih sehingga bisa bakhi'un nafsaka. Maka menurut tafsir, wa hadhihi tasliyatun minallah li rasulihi shalawatullah wassalamuhu alaihi fi adami imani malam yu'min bihi minal kuffar. Ini menjadi tasliyah, menjadi hiburan kepada Rasulnya agar tidak terlalu sedih dengan kondisi itu. Artinya jangan sampai menjadi krisis ketika kita memikirkan sesuatu. Nah, kurva ini bisa berguna baik dalam memperjuangkan, dalam berdakwah, atau juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengambil beban, kita harus mengambil tanggung jawab. Kalau kita tidak punya beban, itu beban yang minimum menimbulkan kebosanan. Beban yang cukup memang menimbulkan kenyamanan, tetapi tidak memicu kita untuk lebih berkembang. Maka beban lebih itu membuat kita menggeliat dan disitulah titik optimum kita. Kalau bebannya terlalu berat, mungkin kita meregang. Nah, di sini bahaya. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, hendaknya kita mawas diri karena beban yang maksimum itu malah bisa mematahkan pundak kita. Bisa membuat semangat kita jadi gosong, kemudian breakdown. Maka zona yang optimal itu adalah ketika beban kita itu ada, tetapi di dalam kemampuan kita, dan kita terus memikul beban tanggung jawab itu. Makanya sering diingatkan kalau orang sudah aktif di dalam banyak kesibukan, kemudian misalnya pensiun, itu dia harus melanjutkan kesibukannya dalam bentuk yang lain. Jangan kemudian jadi nganggur begitu. Karena begitu nganggur, itu semua kemampuan mental dan badannya itu bisa jadi ngedrop, menurun. Kenapa? Karena dia tidak memicu badannya di area optimum itu. Walaupun tetap harus mawas diri, jangan berpikir bahwa kita selalu kuat, beban seberat apapun kita bisa pikul. Nah, itu zona delusif ya. Zone of delusion. Kita berhayal. Kita ada batas kemampuan. Nah, di batas itulah antara comfort dan stretch, di mana kita merasa nyaman, kemudian kita menggeliat, meregang, kemampuan kita berkembang. Di situ kita harus beraktivitas dan mengambil beban tanggung jawab. Ayat ini pun sama misalnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 6, yang insya Allah bapak-bapak ibu biasa baca malam Jumat atau hari Jumat. Ada satu fenomena penting bahwa kemarahan atau kesedihan itu bisa berakibat buruk baik pada kesehatan kita maupun kepada mentalitas kita, bahkan perilaku kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka barangkali engkau wahai Nabi akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling karena mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Menurut Qatadah, ahli tafsir masa awal, beliau mengatakan bisa membinasakan diri, bukan bunuh diri dalam arti melakukan tindakan yang haram, tetapi diri itu bisa menjadi binasa, bisa menjadi rusak ketika godoban. Ada kemarahan yang tidak kita kendalikan, atau ada kesedihan yang juga tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini persoalan stres itu perlu, tetapi jangan berlebihan. Kalau tidak aktif, tekanan kerjanya itu kurang, itu lemah. Kita seperti badan yang tidak berolahraga. Ketika tekanan mulai naik, itu kondisi yang sehat. Semangat kita mulai tersurut. Semakin naik lagi, konsentrasi penuh. Dan bahkan di titik optimum inilah puncak kinerja kita. Tapi kalau berlebihan, lelah, payah, panik, cemas, itu sudah bisa jadi sakit, bahkan jadi penyakit. Nah, Rasulullah SAW itu orang yang sangat semangat dan sangat memikirkan bagaimana Islam ini disampaikan. Bahkan kalau di dalam kehidupan beliau itu digambarkan kan tidak ada lorong di Makkah itu kecuali pernah beliau lewati. Semua orang beliau ajak untuk bicara. Kadang-kadang dalam pertemuan besar, kadang-kadang dalam pertemuan kecil, terus beliau melakukan itu. Karena saking semangatnya, direm
Jangan sampai seperti itu, la'aka bakhi'un nafsaka. Nah, persoalannya kalau Rasulullah itu sampai direm supaya jangan sampai terjatuh pada kebinasaan karena memaksakan diri beliau, kemudian juga berpikir terlalu keras. Nah, persoalannya kita itu, apa iya kita juga seperti itu? Atau barangkali kita malah di zona hijau karena kita tidak memikul tanggung jawab yang cukup di dalam menegakkan agama ini. Maka kekhawatiran itu penting karena dia adalah bukti tanggung jawab. Mari kita lihat pada diri kita sendiri, bagaimana aktivitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bekal keilmuan kita misalnya. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana keadaan keislaman di keluarga kita, atau mungkin keluarga besar kita. Kita perlu mengambil beban tanggung jawab itu. Jangan tidak aktif di dalam menyegarkan, menghangatkan, dan mengajak orang pada ketaatan terhadap al-Islam ini. Kita harus lihat Rasulullah. Rasulullah itu ada kerisauan di dalam memikirkan agama ini. Beliau risau. Nah, apakah kita risau terhadap pelaksanaan Islam di rumah kita? Di dalam lingkungan anak-anak kita, keluarga kita misalnya. Nah, kalau kita tidak risau, jangan-jangan kita kurang tanggung jawab. Kalau Rasul itu sampai direm, kalau kita barangkali harus didorong. Harus didorong. Karena area yang mendapatkan pahala besar, kesungguhan di dalam mempraktikkan ajaran Islam yang disebut dengan jihad, itu memang capek dan payah. Tetapi dari capek dan payah ini muncul peradaban yang baik, yang berkualitas, yang menenteramkan, yang bisa dirasakan sebagai rahmatan lil alamin bagi semua orang. Mengapa? Karena muslimin bekerja keras mewujudkan nilai-nilai positif di dalam diri dan komunitas yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Itulah area di mana kita capek tapi mendapatkan pahala besar. Nah, jangan-jangan kita di sebelah kirinya gitu, tidak aktif dan rebahan. Nah, kalau Rasul memberikan contoh bahkan lebih sehingga sampai Allah mengeremnya dan menariknya jangan sampai terlalu ke kanan. Karena itu bisa hangus, bisa breakdown. Bakhi'un nafsaka. Atau kadang-kadang juga ini ada orang-orang yang dulu mungkin di masa mudanya sangat semangat, aktif di dalam melaksanakan agama. Tapi ketika lelah kemudian sekarang udah berhenti dan turun gitu. Yang tadinya gosong tapi kemudian menjadi rush out, menjadi berkarat. Nah, itu juga nggak bagus. Semangat itu mesti dijaga agar tetap di tengah-tengah. Sehingga kondisi kita bagus. Ini juga berlaku di dalam kehidupan. Baik kita bekerja maupun kita di dalam mengambil tanggung jawab dan peran pada keislaman ini. Maupun dalam aktivitas organisasi. Kita memang harus aktif dan mengambil tanggung jawab. Biarlah kita lelah, capek sedikit, tetapi itu sehat buat kita, sehat buat organisasi, sehat buat dunia kerja, dan sehat juga buat pikiran kita serta kebugaran kita. Jangan ingin istirahat sebelum lelah misalnya, karena istirahat sebelum lelah kan kemalasan. Istirahatlah ketika kita memang sudah sangat capek dan harus beristirahat. Dan jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri, itu malah bisa merusak diri kita. Ini yang harus menjadi satu perenungan buat kita ya. Jadi Rasul gelisah, Rasul risau dengan pelaksanaan agama ini. Beliau mengambil beban begitu berat. Nah, kita pun mesti mengikuti Rasul karena kegelisahan itu adalah kegelisahan yang sunnah. Walaupun tadi jangan berlebih. Nah, kalau berlebih itu dampaknya akan buruk. Ada beberapa yang disebutkan oleh para ahli. Dari apa yang saya pelajari, banyak sekali pemicu stres itu dan ini menjadi muhasabah kita. Tekanan ekonomi yang kita rasakan hari ini misalnya. Dengan hampir 2 tahun wabah corona yang mendunia ini mengerem laju ekonomi. Mungkin di beberapa negeri bisa tekanan politik. Atau sekarang gagap teknologi, ibu-ibu juga harus ikut dalam pendidikan anak-anak TK dan SD. Karena kalau belajar online bukan hanya guru saja yang tampil, tapi kita pun harus memberikan support. Atau mungkin di daerah bencana itu bisa menimbulkan stres yang lebih. Bisa juga tuntutan peran dalam organisasi, tuntutan tugas, mungkin kendala yang biasa terjadi dalam organisasi. Itu semua bisa memicu stres. Dari diri sendiri kalau Islam mengatakan kurang ibadah juga bisa memicu stres. Rasul dan para sahabat itu tertekan secara ekonomi. Banyak yang harus dikerjakan berupa perintah-perintah dalam
menyelesaikan persoalan di masyarakat yang rusak, ingin diusahakan menjadi baik dan berperadaban. Itu tekanannya berat, tugasnya berat. Tapi karena ibadah mereka bagus, mereka bisa menghadapi stres itu. Nah, kalau kita kondisinya bukan nabi, bukan sahabat, ibadah kurang, itu tambah stres kita. Belum lagi masalah keluarga misalnya. Atau masalah yang hubungannya dengan kalender. Jatuh tempo utang, cicilan gitu. Apalagi kalau kita kurang keterampilan hidup atau masalah kepribadian. Ini hal-hal yang bisa mengganggu kita. Dan itu bisa diperburuk kalau kita salah dalam melihat persoalan itu. Orang yang melihat persoalan sebagai sebuah tantangan, kemampuannya akan terpicu. Tapi orang yang melihat faktor-faktor yang 3 tadi sebagai ancaman, dia akan lebih mudah cemas karena salah mempersepsi apa yang sedang dihadapinya. Apalagi kalau tidak punya dukungan sosial, kurang sahabat gitu kan. Maka apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ini akan menimbulkan stres yang pengaruhnya bisa kepada fisik kita, psikologis kita, dan perilaku kita. Di antaranya kalau menurut para ahli, sakit kepala yang nggak bisa selesai dengan obat. Kita minum obat tapi sakit kepala lagi gitu, atau tekanan darah tinggi. Itu bukan hanya kita memikirkan kesehatan badan, tapi coba lihat beban kerjaan dan mental kita. Sebab boleh jadi itu merupakan akibat dari stres. Atau yang paling mudah ketika kita lebih sering kaku leher kita, pundak kita gitu, pinggang kita. Ini persoalan-persoalan yang bukan hanya persoalan sakit badan, boleh jadi memang beban kita yang blinking itu isyarat bahwa kita harus meredakan atau mengendalikan stres yang terlalu berat. Apakah itu karena pekerjaan kita atau karena persoalan-persoalan yang lain. Demikian juga dengan gangguan pencernaan, susah tidur. Yang kemudian menjadi kecemasan kalau secara gangguan psikologisnya. Kita juga jadi gampang komplain karena kita nggak puas dengan pekerjaan. Biasanya kalau orang sudah mulai cemas, kesabarannya berkurang, kemudian selera humornya pun berkurang gitu. Sama anak sudah mulai marah-marah, kita jadi agresif. Gitu. Akhirnya di tingkat yang lebih berat itu sudah merusak, mengganggu perilaku kita. Produktivitas kita menurun, mangkir, tidak peduli atau bahkan keluar. Kalau itu karyawan. Ini hal yang perlu kita ketahui dan kita kendalikan sebelum semuanya menjadi buruk. Dan yang unik, faktor lingkungan tadi, cara kita mengolah stres, cara pandang individu, ternyata kalau modal kita cukup untuk menangani stres itu, insya Allah tidak jadi stres. Biasanya masalah itu menjadi rumit kalau modal kita tidak cukup untuk menghadapinya dan jadilah stres itu. Artinya modal ini perlu ada, baik modal berupa ilmu, modal mental, modal spiritual, maupun modal finansial itu sendiri. Agar ketika ada beban dalam kehidupan kita bisa menghadapinya, bisa mengelolanya, dan itu tidak menjadi stres. Menjadi beban yang seperti orang berolahraga saja, perlu beban, tapi beban itu membuat dirinya makin kuat. Nah, ini bisa terjadi ketika modalnya cukup. Tapi kalau beban ada, modal kurang, jadi stres pasti. Contoh, kita mengalami ujian sakit misalnya. Tapi kalau tabungan ada, fasilitas kesehatan juga kita punya akses kepadanya, ya kita bisa bersabar dan melakukan pengobatan tanpa stres yang berlebihan. Tapi kalau kita sudah sakit, kemudian tabungan lagi tidak ada, kita juga tidak punya akses pada fasilitas kesehatan, maka sudah sakit, cemas menjadi berlebih, dan itu menimbulkan stres yang berlebihan juga. Nanti kita akan menemukan di dalam surat Al-Ma'arij misalnya bahwa manusia memang dasarnya gampang stres, tapi ada solusinya. Karena stres itu bisa menjadi strong, kita bisa jadi kuat, beban masalah itu bisa membuat kita jadi stres, tergantung modalnya, cukup nggak untuk menghadapinya. Nah, modal itu menurut surah Al-Ma'arij ayat 19-25 itu ada 2. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, kikir. Kalau mendapatkan kesusahan, dia gampang sekali berkeluh kesah. Kalau punya kesenangan, dia jadi kikir. Illal musallin, kecuali yang sholat. Nah, modal rohaniah itu sholat. Dan yang kedua adalah berinfak, bersedekah. Kenapa tanda modal rohaniah itu cukup?
di dalam Islam kalau orang sholatnya khusyuk. Karena kalau orang sholatnya khusyuk artinya dia memiliki iman yang kuat. Dia punya ilmu yang memadai. Dia punya kesehatan jiwa yang cukup. Dia tidak punya penyakit rohani seperti malas, sombong, riya, dan lain-lain. Maka sholatnya akan khusyuk. Itu indikatornya. Orang sholat khusyuk itu tanda punya modal rohaniyah yang cukup untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan tanda orang memiliki modal jasmaniyah yang cukup, kalau di dalam ayat itu, dia bisa berinfak, apalagi berzakat. Kalau orang berzakat kan, dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih bisa nabung 1 tahun, tabungan yang tidak terganggunya, cukup lah ya, 85 gram itu ya 85 juta mungkin kalau sekarang. Atau dia tidak bisa nabung, tapi dia tetap bersedekah. Artinya dia punya modal ruhaniyah dan keleluasaan pemikiran untuk bisa berbagi secara sosial, tapi dia pun yang bisa bersedekah itu artinya punya modal hidup dan punya keterampilan hidup, serta punya jaringan penghidupan yang membuat penghasilannya terus mengalir. Nah, otomatis orang-orang seperti ini kan lebih siap menghadapi tekanan-tekanan kehidupan maupun stres. Mengapa? Ya, modal untuk menghadapinya ada. Oleh karena itu, kita perlu menghadapi kehidupan yang berat ini dengan menguatkan 2 modal tadi. Kalaupun kita kurang secara jasmaniah, modal finansialnya, modal keterampilannya, tapi kalau ruhaniyahnya kuat, insya Allah bisa mengimbangi. Yang parah, kalau modal ruhaniyahnya kurang. Nah, modal ruhaniyah ini tidak bisa diimbangi walaupun oleh banyaknya modal jasmaniah. Banyak orang yang kaya juga bahkan stres karena dia salah dalam melihat persoalan kehidupan ini. Tetapi Islam tidak hanya mengandalkan satu modal saja. Karena Islam adalah din jasmani rohani, din dunia akhirat, maka perlu prinsip keseimbangan, perlu prinsip kesetimbangan. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan, Allah tatghaw fil mizan. Jangan merusak kesetimbangan itu. Karena harmoni ini didapat dari kesetimbangan. Termasuk harmoni dalam menghadapi kehidupan ini. Kita harus tetap berjalan dengan beban yang ada, karena hidup seperti naik sepeda. Untuk tetap bisa seimbang dan tidak jatuh, kita harus terus mengayuh, jangan berhenti. Nah, untuk itu, kesetimbangan adalah modal untuk meraih kebahagiaan dan daya tahan hidup kita, serta upaya untuk memperoleh kasih sayang dan pahala dari Allah Ar-Rahman. Secara internal, menghadapi kesulitan-kesulitan, itu yang pertama ternyata doa dan ibadah. Jadi pemicu stres yang paling besar itu kalau kita kurang doa dan kurang ibadah. Karena kalau kehidupan di luar itu kan tidak bisa kita ubah dengan sikap pribadi kita ataupun dengan tidak semua apa yang kita lakukan bisa merubah dunia. Kalau kita tidak bisa merubah dunia, maka ubah cara pandang kita dan siapkan mental kita. Nah, untuk mengubah cara pandang itu dengan ilmu, menyiapkan mental itu dengan doa dan ibadah. Yang kedua, pertahankan kesehatan tubuh. Ini penting. Karena kita sedih dalam keadaan sehat, menangis pun dalam keadaan sehat masih oke. Daripada sudah sedih terus kita menangis, tambah sakit gigi lagi. Nah, itu kan sudah lebih berat gitu. Jadi, pertahankan kesehatan tubuh. Kehidupan mulai menekan dengan segala persoalannya, tetap berdoa, tetap ibadah, dan perhatikan kehidupan kita juga harus sehat. Ketiga, ridho dengan takdir. Ini faktor yang membantu kita untuk lebih kuat menghadapi persoalan. Orang yang tidak percaya pada takdir, tidak ridho dengan takdir, belum apa-apa sudah menggugat. Ya Allah, kok saya yang harus menghadapi ini? Why me? Gitu kan. Tapi kalau orang ridho dengan takdir, batinnya sudah mengatakan ini adalah ujian. Allah tidak memberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupan manusia yang diujinya. Insya Allah saya sanggup menghadapi ini. Ini takdir buat saya dan Allah melihat saya bagaimana berikhtiar ketika menghadapi ini. Dan insya Allah ini menjadi pahala buat saya. Itu secara mental dia lebih siap menghadapi persoalan. Kalau dia ridho dengan takdir. Dan memelihara persahabatan ini penting. Kita tidak bisa memikirkan segala sesuatu sendirian. Kadang kita perlu juga
curhat pada orang yang tepat. Curhat pada orang yang memiliki ilmu dan pengalaman yang benar dalam menyelesaikan persoalan. Karena kesulitan yang kita alami bukan pertama kali dialami oleh manusia di dunia ini. Lebih banyak orang pernah mengalami hal yang sama dan mereka bisa keluar dari kesulitan itu dengan baik. Nah, kita perlu ilmu dari orang-orang dekat yang juga pernah punya masalah dan berhasil menyelesaikan masalahnya. Dengan demikian, insya Allah tindakan-tindakan kita tidak akan destruktif, tapi tindakan yang konstruktif, yang membangun, yang kalaupun itu masalah, tidak dianggap batu penghalang, tapi dianggap sebagai batu yang bisa kita panjat dan kita bisa melihat lebih jauh karena kita lebih tinggi. Kemudian ada lagi penghambat, anggap saja itu tangga yang membuat kita bisa lebih naik lagi. Tindakan kita dan pikiran kita konstruktif. Kita memiliki hubungan sosial dan itu menguatkan kita karena kita juga memiliki modal sosial untuk menghadapi persoalan. Dan kalaupun stres itu karena pekerjaan ataupun karena persoalan di rumah tangga misalnya, miliki aktivitas kreatif di luar pekerjaan. Mungkin berkebun, mungkin menanam pohon-pohon yang menjadi obat di pot, atau mungkin berolahraga. Hal lain lah di luar pekerjaan yang membuat kita bisa melupakan sejenak beban-beban pekerjaan itu. Dan ketika selesai kita beraktivitas di luar, berolahraga, berkebun, bercocok tanam atau apa, siap lagi menghadapi kesulitan di pekerjaan ataupun beban-beban yang lainnya. Dan jangan lupa, kegiatan keagamaan itu penting. Bukan hanya ibadah secara individu. Hadir di majelis ta'lim, hadir di masjid untuk sholat berjamaah, hadir dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu orang lain. Itu penting karena kita akan melihat banyak orang yang lebih susah dari kita. Sehingga kita tidak akan tersihir dengan kalimat saya orang paling susah sedunia. Itu kalau berpikir begitu bisa memicu bunuh diri. Maka kegiatan sosial itu membuka mata kita bahwa kita sendirian dengan kesulitan ini di dunia. Dan ingat, Anda juga berhak untuk berbahagia. Terakhir, secara eksternal, kalau stres itu dari dunia kerja misalnya, ya kita perlu memperbaiki kondisi dunia kerja atau lingkungan kalau seandainya itu di luar dunia kerja. Kedua, cobalah terlibat dalam pengambilan keputusan. Jangan merasa sebagai objek dari keputusan orang lain terus. Ikutlah dalam bermusyawarah. Karena kalau kita ikut bermusyawarah, biasanya beban itu juga sudah kita sadari sejak awal bahwa kita harus mengambil peran. Kemudian komunikasi efektif ini sangat berguna untuk mengatasi stres karena banyak persoalan 50% bisa selesai ketika kita bisa bicarakan dengan baik. Kemudian kita hargai orang dan kita juga menerima penghargaan dari orang. Ini walaupun hanya bahu yang ditepuk, itu membuat kita bisa lebih siap menghadapi tekanan kerja misalnya. Nah, ini penting juga. Demikian juga misalnya di rumah. Mudah memuji, memberi semangat pada anak, mudah memuji, memberi semangat pada istri. Itu akan membuat kita juga jadi lebih semangat, istri dan anak kita juga lebih semangat. Karena itu akan menimbulkan satu komunikasi yang bagus dan kenyamanan di dalam persahabatan. Penting juga memang secara fisik kita harus aman, secara psikologis dan finansial ini juga harus aman. Karena kalau kita sudah menghadapi tekanan pekerjaan tapi secara finansial kita tidak aman, ya beban kita menjadi terpecah dua, lebih berat lagi akhirnya. Tadi berusaha untuk sehat, berusaha untuk bisa gembira dan punya kenyamanan, keamanan finansial ini penting. Dan kalau kita bersama dengan banyak orang, jangan lupa untuk juga tertawa bersama. Jangan tertawa sendirian, tapi tertawa bersama-sama sehingga stres kita bisa berkurang. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa pelajaran yang bisa kita dapat? Kalau Rasul itu ada kegelisahan yang sangat, kemudian direm. Nah, jangan-jangan kita bahkan tidak gelisah sama sekali. Barangkali dari sini kita bisa diskusikan beberapa hal. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.